Pribadi Ham. Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik Katu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Nah, jadi kita mau ngebahas lagi kasus yang masih viral. Kenapa ini menjadi viral? Karena dari dua pemeran utama, yang satu ini kan udah memberikan sebuah klarifikasi, ya dong. Nah, yang satu ini, pemeran utamanya yang perempuan, tidak juga memberikan sebuah klarifikasi. Ini yang membuat masyarakat Indonesia itu yang terwaw, gak habis pikir, kok bisa gitu ya. Terus ada juga ya netizen yang mereka itu mengatakan begini, di kolom-kolom komentar itu mereka membanjiri channel-channel di YouTube, di channel-channel sosial media yang membahas tentang kedua pemeran utama ini, khususnya si S ini, ya. Jadi katanya Paduka Netizen tuh ngomong kayak gini, ya udahlah, urus aja urusan kalian sendiri, urus aja rumah tangga kalian sendiri. Ini kita itu masing-masing gitu. Tapi menurut kalian setuju nggak seperti itu? Karena ya, kalau menurut Mbak Suki secara pribadi, siapa orang di Indonesia yang tidak suka dengan sinetron gitu. Bahkan sinetron itu memang sengaja dibuat dengan pemain-pemain yang ganteng, yang cantik, yang pokoknya yang masih ranum-ranum lah ya. Nah, kalau sinetron ini sukses, bakalan yang menjadi tenar, ya dong. Karena sinetron tersebut berarti sukses gitu. Terus kalau menurut Madam Suki ya, mereka ini kan akan mempunyai banyak fans. Fans-fans ini bakalan akan ngikutin mereka gitu loh ya. Ini kita intermezzo sedikit ya. Mereka itu akan diikuti, dikagumi, pokoknya apapun yang mereka lakukan akan diikuti oleh orang-orang yang fans sama mereka. Apa kabar kalau artis tersebut tidak memberikan contoh yang baik? Apa kabar kalau artis tersebut yang punya panggung, warawiri di televisi, ya, terus tidak memberikan contoh yang baik? Barangkali kalian singgah ya di IG-nya si S ini, dimana dengan santuinya dia itu kan yang adem ayem nih, ya kan, sedangkan si R itu kan sudah memberikan pengakuan dosa, ya kan, di Densu dan ya di yang kita lihat di sosmed lah ya. Terus si S ini dia lagi mempromosikan sinetronnya yang kalian mesti lihat gitu. Itu harapan dia. Judulnya kan Kesetiaan Janji Cinta. What? Judulnya aja bikin meringis ya kan, Kesetiaan Janji Cinta. Tapi apa yang dia pertontonkan, apa yang dia berikan kepada kita gitu ya. Jadi ya sayang sekali ya. Iya, jadi Madam Suki ya setuju kalau artis-artis yang seperti ini hendaknya diberikan sanksi lah sama TV-TV gitu kan ya. Jadi rasanya ini nggak match gitu. Mereka sepertinya kayak main-main gitu ya, sinetronan gitu, main-mainan dengan judul yang spektakuler, tetapi ternyata zong yang ditampilkan apa? Dia aja sampai hari ini belum memberikan klarifikasi atau meminta maaf atau sepatah kata pun tidak ada. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya terjadi dengan rumah tangga mereka? Ini kan banyak sekali yang dipertanyakan oleh masyarakat gitu loh ya. Jadi kita sudah sedemikian hebohnya, tapi di pihak sana masih santuy gitu. Apa yang terjadi dengan kehidupan mereka selama mereka menikah ini 5 tahun ya, udahan ya, something like that ya, approximately 5 years. Jadi barangkali ini sudah kayak terjadi ya 3 tahun setelah pernikahan. Jadi Madam Suki udah membuka kartunya, jadi nggak capek-capek untuk nge-shuffle. Oke? Kalian dengarkan aja.
Jadi aku melihat di sini ada sebuah pembiaran, ya. Madam Suki pernah kasih tahu kalian kan, kalau ada loh istri yang pengen dilarang sama suaminya. Karena suaminya itu apa-apa bilangnya iya, nggak apa-apa, silakan, as long as you happy atau apapun itulah. Pokoknya intinya nggak apa-apa. Jadi ternyata ada beberapa klien juga yang kenapa sih perselingkuhan itu terjadi? Kenapa perselingkuhan itu terjadi? Karena si cewek ini ya, si wanita, kita di pihak wanita itu butuh untuk dilarang, diperhatikan udah, tapi dilarang. Karena semuanya itu kayak ya udah nggak apa-apa. Ini yang aku sebut tadi pembiaran. Dan di sini ada sebuah perjanjian antara mereka sebelumnya. Ada dua orang yang berjanji bahwa mereka harus sepertinya menutupi kelemahan masing-masing. Harus menutupi apa-apa yang sekiranya sebagai public figure, dua-duanya ya public figure ya, mereka harus benar-benar kompak. Jadi ini sudah masuk ke dalam sebuah perjanjian. Nah, di sini aku melihat ada seorang yang menangkupkan kedua tangannya, bahwa ini sepertinya kayak apapun yang terjadi, kita harus kelihatan baik-baik saja. Itu masuk dari sebuah perjanjian yang mereka buat. Dan apakah kehidupan percintaan atau rumah tangga mereka itu bahagia? Dua-duanya, Madam Suki melihat ada seseorang yang duduk di sebuah tempat dan tempatnya itu kering kerontang. Di situ ada sebuah lubang. Lubang itu menganga dan masuk ke dalam dan seakan-akan lubang tersebut tidak berujung. Mungkin kalian tahu, mungkin kalian bisa menerjemahkan makna dari apa yang Madam Suki katakan ini. Sepertinya bahwa mereka ya hanya mencari jalannya masing-masing. Apakah si cowoknya bahagia dengan si S? Aku melihat seorang laki-laki yang duduk termenung, merenungi perjalanan cintanya yang beku. Aku melihat laki-laki ini, dia duduk dan kadang-kadang dia suka melamun. Tetapi kalian harus tahu bahwa laki-laki ini sangat mencintai wanitanya, dan wanita ini sayangnya membagi cintanya untuk suami temannya. Luar biasa ya. Apakah si S ini bahagia dengan suaminya? Kita lihat suaminya itu begitu tenang meskipun dengan kondisi yang seperti ini. Apakah wanita itu bahagia dengan suaminya? Jawabannya adalah tidak bahagia. Terus kita mau cari tahu lagi, apakah setelah kejadian seperti ini, itu tidak terjadi satu kali, melainkan 3 kali. Berarti dibohongin 3 kali dong, dengan orang yang sama. Apakah suaminya ini memaafkan istrinya? Aku melihat seorang wanita yang berisi. Kalau kalian ngikutin videonya Madam Suki terus, kenapa sih wanita ini selalu, yang digambar ini, selalu ngikutin si S? Apakah sebenarnya kondisinya dia seperti ini?
Tapi karena memang si suaminya ini orangnya baik ya, baik memang aku lihat di sini cuman kurang strength, kurang apa ya, kurang bisa mengatakan apa keinginannya ya. Kalau pertanyaannya tadi, apakah dia memaafkan istrinya? Jawabannya iya. Luar biasa ya, laki-laki seperti ini ya. Tapi Madam Suki yakin, kalau misalkan, ini misalkan ya, misalkan terjadi sebuah perceraian antara mereka, pasti si suaminya ini bakalan banyak yang mau sama suaminya, si S ini. Ya, nah seperti itu. Tapi masalahnya suaminya si S mau nggak? Oke, apa yang membuat si suaminya ini diam? Aku melihat ada seorang yang mengangkat kedua tangannya. Apakah dia menyerah dengan perkawinannya? Tapi sepertinya ketika dia mengangkat kedua tangannya ke atas, seperti seorang yang menyerah, tapi sejujurnya masih ada sebuah cinta yang dia rasakan begitu dalam. Dia ini terlalu memikirkan banyak hal, bukan hanya dirinya sendiri, bukan hanya dengan istrinya, tapi juga anak-anaknya dan keluarga besarnya. Oke. Terus ini ya, kenapa dia diam ya? Nah, ini alasannya. Dan di sini ada sebuah fire. Aku merasakan sebuah fire di sini ya. Fire itu adalah sebuah api. Api di sini adalah sebuah cinta. Cinta suaminya kepada si S ini sangat besar. Jadi, aku ingatkan kalian di luar sana. Jangan pernah mencintai terlalu banyak. Jangan pernah mencintai seseorang terlalu besar. Karena suatu hari, ketika seseorang yang kamu sayangi itu mengecewakan kamu tidak bisa memadamkan api di dalam dirimu sendiri. Dan siapakah yang akan terbakar? Kamu sendiri. Jadi Madam Suki merasakan bahwa si suaminya ini sangat mencintai istrinya, too much. Ya, ada yang mengatakan bahwa ketika kamu mencintai seseorang terlalu besar, kamu bisa mati karena cinta itu. Kalau dibilang bucin, barangkali inilah maknanya. Dan di sini aku melihat kartu terakhir. Kenapa dia diam? Ada kartu The Devil. Apakah kalian pernah ingat ketika Madam Suki menshuffle kartunya Randy? Yang keluar apa? The Devil. Kok sama? Apa arti The Devil? Seseorang yang kecanduan, seseorang yang tergoda, seseorang yang benar-benar jatuh cinta dan tidak bisa melepaskan. Lalu, kenapa ada dua orang laki-laki di sini yang tergila-gila sama dia? Terus serasa kayak dia ini begitu menggoda, dia ini begitu luar biasa, ya. Bahkan Randy sendiri mengatakan bahwa gue sakit, dia obatnya. Dan banyak dari kalian yang Madam Suki akan baca komen dari salah satu kalian, Rose Penny, penasaran mengapa R sampai segitu bucinnya sama S. Lupa istri dan anak. R mau melepaskan diri dari S, tapi kenapa begitu sulit? Apakah R kena pengaruh dari, ya katakanlah, sesuatu yang tidak terlihat? Mungkin itu magic? Apakah itu bisa dilihat Madam Suki? Tentu saja bisa, tetapi Madam Suki tidak mau melihatnya. Karena
Kehidupan ini adalah benar-benar pilihan. Kalian, aku, kamu, kita memilih jalan yang bagaimanapun Tuhan izinkan. Kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu sayang sama istrinya R atau suaminya si S, dan mereka ini orang-orang baik, kenapa Tuhan kok mengizinkan perselingkuhan itu terjadi? Kemana Tuhan? Pernah kalian bertanya seperti itu? Jawabannya adalah karena Tuhan itu memberikan pilihan kepada kita. Kita mau jadi orang baik, kita mau menjadi orang jahat, silahkan. Keputusan ada kepada kita. Oke? Terus, kalau menurut Madam Suki secara pribadi, walaupun bisa dilihat di kartu tarot, tapi Madam Suki nggak mau melihatnya di kartu tarot. Sekali lagi, itu adalah pilihan atau jalan hidup yang harus dijalani masing-masing orang atau dipilih masing-masing orang. Kalau jawaban Madam Suki adalah si S ini tipe wanita yang manja, dan itu sudah Madam Suki katakan. Yang kedua, dia orangnya mungkin lucu, innocent, terus manja. Manja itu gimana? Omongannya manja, omongannya innocent, kayak gitu. Jadi merasa orang yang dekat sama dia tuh harus melindungi dia. Makanya buat kalian, wanita-wanita yang kalian sudah punya anak dan kemudian suami kalian bisa tergoda dengan wanita yang mungkin lebih kalian itu cantik ya, cantik, baik ya. Terus apa sih yang kurang dari kalian? Sepertinya nggak ada. Kenapa suami kalian atau pasangan kalian jatuh cinta dengan wanita yang sorry to say mukanya biasa aja? What's wrong with me? Ya kan? You can think like that, right? Madam Suki kasih tahu, laki-laki itu lemahnya sama wanita yang manja. Makanya Madam Suki ngajak supaya kalian bisa genit. Jangan sama suami orang, sama suami sendiri, nggak apa-apa. Daripada nanti ada wanita lain yang manja sama dia, and then kejadiannya seperti ini. Karena banyak juga dari kliennya Madam Suki, ternyata suaminya ini tergoda dengan perempuan yang biasa, yang sederhana, yang bukan siapa-siapa, even nggak punya pekerjaan, so istrinya di rumah cantik, baik, penuh perhatian, wangi, dan lain-lain, punya uang, bekerja, kok bisa? Ya. Laki-laki itu kadang sulit ya, sama juga. Cowok juga kadang berpikir cewek itu susah ya, gitu. Yang jelas di sini komunikasi harus selalu diperbaiki. Jangan sampai marahan itu lebih dari 1 hari, ya. Terus tadi kuncinya, ramuannya, kalian harus manja. Believe me, kalian harus manja sama suami kalian. Nggak apa-apa, manja seperti ya, gimana sih, kayak kamu baru jatuh cinta sama dia, kayak gimana. Tapi cowok juga nggak mau yang sedikit-dikit kamu iniin HP-nya, jangan ya. Madam Suki nggak suka seperti itu juga. Madam Suki, suami Madam Suki juga orang Barat, ya kan, orang Londo. Tapi Madam Suki nggak pernah melihat HP-nya dia, walaupun itu geletakan dan aku tahu berapa kunci nomornya. Madam Suki juga punya 2 HP, geletakin aja. Dia mau periksa aja. I'm not worried about that. No. So apa yang mau disembunyikan? Ya kadang memang kalau dia berbicara kan pakai bahasa Belanda, ya kan? Tapi apa sih susahnya sekarang kita tinggal paste and then pergi ke Google. Tapi at least kan aku mengerti ya bahasa Belanda, walaupun tidak lancar bicaranya, tapi aku tahu mereka ngomongin ini. Mereka yang memberikan pesan itu pasien suami, begitu sih. Jadi buat kalian yang mempunyai masalah seperti ini, suami kalian tergoda atau istri kalian tergoda, silakan untuk DM di Instagramnya Madam Suki. Barangkali Madam Suki bisa membantu untuk melepaskan, ya. Buat kalian juga yang mengalami trauma, kalian mengalami bully,
atau apa saja ya, gangguan pikiran, gangguan mental. Karena banyak juga orang-orang yang datang ke Madam Suki, mereka itu pernah mendapatkan pelecehan, something like that, Dan Madam Suki bisa ngobatin, dan kalian bisa ikuti program paket cahaya. Terima kasih yang udah bergabung di sini. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you.